Halo pemirsa setia Fibis News, kembali kita berjumpa di dalam Fibis Fokus dan bersama saya Indra Yudhistira beserta rekan saya Joko Prayitno. Kami akan membahas bagaimana perkembangan perdagangan emas di pasar lokal maupun global serta kinerja PT Antam Persero. Baru-baru ini PT Antam Persero melaporkan bahwa pada kuartal pertama tahun ini perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sekitar 3,34 triliun rupiah atau naik sekitar 35,5% dibandingkan dengan kuartal pertama pada tahun lalu, yang pada periode tersebut hanya mencapai sekitar 2,46 triliun rupiah. Dilaporkan juga bahwa dari total penjualan bersih tersebut, komoditas emas menjadi penyumbang terbesar total penjualan bersih Antam di kuartal pertama, yaitu sekitar 1,55 triliun rupiah atau sekitar 46,5% dari penjualan bersih perusahaan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi suatu kenaikan volume perdagangan menjadi sekitar 2,909 kg emas. Dan seluruh komoditas emas Antam ini dilaporkan dijual di pasar domestik, sehingga perkembangan tersebut menunjukkan cukup kuatnya permintaan pasar lokal terhadap emas. Pada chart berikut dapat kita lihat bahwa dari Maret sampai April, harga emas Antam cenderung untuk bergerak melemah. Dan untuk ukuran 1 gram, pada awal Maret mencapai harga sekitar 566.200 rupiah per gram, dan pada akhir April harga hanya mencapai 533.000 rupiah per gramnya, sehingga terjadi penurunan sekitar minus 5,86%. Adapun di pasar spot dapat kita lihat pada chart, pola yang sama juga terjadi, yaitu terjadi suatu pola penurunan pada bulan Maret sampai April. Dan untuk pasar spot terjadi penurunan sekitar minus 6,57% atau sedikit lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada emas Antam. Adapun untuk perkembangan emas mendatang, terdapat beberapa hal yang cukup penting yang diperkirakan akan mempengaruhi harga emas, yaitu kebijakan stimulus lanjutan oleh Bank Sentral di Uni Eropa maupun Amerika Serikat diperkirakan akan memberikan suatu dampak yang cukup signifikan. Terdapat suatu ekspektasi bahwa ECB akan menurunkan suku bunga acuan, dan jika hal itu terjadi, maka terdapat potensi kenaikan harga emas secara cukup signifikan. Lalu berikutnya, bagaimana perkembangan saham Antam di perdagangan di Indonesia ini? Mari kita simak penjelasan dari rekan saya, Joko Prayitno. Silakan. Baik, terima kasih Indra. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan mengenai faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga emas, sekarang kita lihat mengenai performa laporan keuangan dari Antam sendiri selama kuartal pertama tahun 2013. Untuk pendapatan total selama kuartal pertama tahun 2013, Antam membukukan sebuah laporan mencapai 3,33 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 35,5% selama kuartal pertama tahun 2013 dibanding kuartal sebelumnya. Sedangkan laba bersih yang dibukukan oleh Antam sendiri untuk kuartal pertama tahun 2013 mencapai 462,4 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 21,94% dibanding kuartal sebelumnya. Positifnya performa laporan keuangan dan juga profit yang dihasilkan selama kuartal pertama tahun 2013 tersebut memberikan sebuah pandangan bahwa prospek Antam sendiri dalam kuartal pertama ataupun pada tahun 2013 ini masih cenderung mengalami pergerakan ataupun prospek yang positif. Naiknya harga emas global rupanya memberikan sebuah dorongan tersendiri terhadap performa kenaikan omset maupun profit yang terjadi selama kuartal pertama tahun 2013. Namun performa yang
sangat baik tersebut rupanya tidak dibarengi oleh performa saham Antam sendiri di Bursa Saham Indonesia. Sampai dengan hari ini pergerakan harga saham Antam rupanya masih belum membukukan sebuah tren yang positif. Meskipun dalam jangka pendek pergerakannya cukup bergerak relatif positif meskipun dalam teritori yang melamban. Pada perdagangan hari ini harga saham Antam tercatat pada posisi Rp1.416. Level tersebut masih belum pulih mengingat pada tahun lalu pergerakan harga saham Antam sempat menyentuh level Rp1.600 yang merupakan level tertingginya dalam 2 tahun. Namun pada tahun ini rupanya pergerakan harga saham Antam masih belum dapat pulih sehingga pada kuartal pertama masih belum mengalami kenaikan ataupun menyentuh level Rp1.600 yang sempat tercapai pada tahun 2012. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, pergerakan harga saham Antam rupanya masih menunjukkan sebuah tren yang negatif dalam 2 tahun yang terakhir. Pergerakan tren negatif tersebut diperkirakan akan masih terjadi mengingat beberapa indikator teknikal pada saham Antam masih bergerak negatif dan diproyeksi akan masih terjadi setidaknya sampai dengan akhir kuartal kedua tahun 2013. Penurunan yang terjadi pada saham Antam secara agregat ataupun sejak terjadi pada 2 tahun terakhir rupanya terkait dengan adanya performa yang buruk pada saham-saham tambang yang ada di Bursa Saham Indonesia. Seperti kita bisa lihat pada chart berikut, indeks saham-saham tambang yang ada di indeks harga saham gabungan atau Bursa Saham Indonesia masih menunjukkan tren yang menurun. Sampai dengan akhir bulan April yang lalu, pergerakannya masih menunjukkan pergerakan yang negatif dan cukup signifikan seperti kita bisa lihat pada chart berikut. Pergerakannya masih menukik tajam bahkan menyentuh level terendahnya sejak 3 tahun terakhir atau bergerak pada kisaran level antara 1.750 sampai dengan 1.800 poin. Oleh karena itu, proyeksi terhadap sektor tambang sendiri diperkirakan akan masih cukup suram pada tahun 2013, mengingat beberapa saham tambang yang lainnya juga masih menunjukkan performa yang kurang baik. Namun dengan naiknya harga emas global yang terjadi pada saat ini, prospek bagi Antam sendiri diperkirakan akan berbeda sedikit dibanding dengan prospek saham-saham tambang lainnya. Dorongan dari kenaikan harga saham ataupun harga emas yang terjadi pada saat ini dan juga tingginya permintaan terhadap emas batangan dan juga koin emas diperkirakan akan masih menjadi dorongan yang positif bagi saham Antam dalam jangka pendek. Buruknya performa saham-saham tambang yang terjadi pada saat ini rupanya bertolak belakang dengan positifnya kondisi sektor properti yang ada di Bursa Saham Indonesia. Berbeda dengan saham tambang, saham-saham properti rupanya masih menunjukkan sebuah tren yang menguat sampai dengan saat ini. Seperti kita bisa lihat pada indeks saham tambang, maksud saya saham properti yang pada hari ini mencapai kenaikan tertingginya pada level 484 poin. Sedangkan saham-saham tambang, maksud saya saham-saham properti yang masih mendominasi penguatan masih datang pada beberapa saham seperti Agung Podomoro Land, Bumi Serpong Damai, dan juga Ciputra Surya. Bumi Serpong Damai yang laporan keuangannya selama kuartal pertama tahun 2013 mencapai kenaikan yang sangat pesat dengan mencapai kenaikan sebesar 369% atau mencapai 1,24 triliun rupiah. Sedangkan kenaikan yang cukup juga signifikan datang dari Ciputra Surya yang mengalami kenaikan yang sangat pesat juga sebesar 97,77% dengan laporan keuangan ataupun profit mencapai level 104,18 miliar rupiah yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2013. Naiknya saham-saham properti yang terjadi pada Bursa Saham Indonesia rupanya juga diikuti oleh beberapa saham konstruksi seperti Adikarya yang pada laporan keuangan kuartal pertama tahun 2013 membukukan kenaikan profit sebesar 109,9%. Sedangkan Wika juga mengalami kenaikan dengan angka sebesar 64,90% untuk profit kuartal pertama tahun 2013.
Baik pemirsa, sebelum kami mengakhiri Fibis Fokus pada pekan ini, kami akan menayangkan sesi wawancara antara Fibis News dengan Bapak Tato Miraza selaku Direktur Utama PT Antam Persero. Ya, pandangan analis juga pandangan saya secara pribadi, saya kira tidak ada yang tidak suka dengan emas, dan saya quite confident mengingat 10 tahun terakhir track record emas itu kan meningkat cukup besar, cukup pesat ya itu. Ya misalnya di 2009 harga emas sekitar 750 dolar per troy ounce, kemudian di 2012 itu sampai 1.750, ada penurunan sekarang sekitar 1.420-an, tetapi itu akan kembali lagi menurut saya. Mengakhiri pertemuan dan juga sesi Fibis Fokus pada pekan ini, saya Joko Prayitno dan rekan saya Indra Yudhistira. Sampai jumpa di segmen Fibis Fokus pada pekan mendatang. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.